program studi administrasi perkantoran Fakultas Dekanita Kampus ITS UU Pekalongan. Teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit info terkait dengan frontliner. Apa saja? Ini simak bareng-bareng ya. Yang pertama nih, ada fungsi-fungsi dan juga tugas dari frontliner. Apa saja tugas dari frontliner? Simak. Yang pertama, ada menyambut pelanggan ketika pelanggan datang ke kantor, ke perusahaan ataupun ke toko kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, ada mengatasi permasalahan yang dialami pelanggan ketika masuk ke dalam toko kita. Kemudian yang ketiga, ada membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan, pembayaran maupun penukaran barang atau uang. Kemudian yang keempat, ada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. Yang kelima, proses pembayaran. Biasanya dari customer tidak semua bisa melakukan pembayaran secara online atau modern, sehingga kita bisa memfasilitasinya. Kemudian yang keenam, bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. Jangan sampai pelanggan tidak nyaman kemudian meninggalkan. Kemudian yang terakhir dari fungsi dan tugas frontliner adalah menghubungkan antara pelanggan dengan pihak-pihak yang terkait yang masuk ke dalam keluarga atau lingkup toko atau perusahaan kita. Nah, itu adalah tugas dan fungsi dari frontliner, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui tugas dan fungsi dari frontliner, yang berikutnya nih, ada kriteria-kriteria bagi seorang frontliner yang ideal dan yang baik. Yang pertama, harus menarik dari segi penampilan, yang intinya adalah terlihat oleh kasat mata seseorang atau pelanggan. Harus rapi, harus modis, dan yang pastinya adalah harus bersih. Kemudian yang kedua, mempunyai tinggi badan dan juga berat badan yang ideal. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani. Tidak mungkin orang ideal bisa menjadi seorang frontliner atau pekerja. Kemudian yang keempat, mempunyai mental yang kuat. Di sini mempunyai mental yang kuat adalah supaya bisa menghadapi kriteria atau model-model dari pelanggan. Yang kelima, mempunyai rasa humor yang tinggi, tidak mudah emosi, tidak mudah janggal dalam perasaan. Yang keenam, energi dan juga cekatan dalam pekerjaan, tidak bergusar-gusur, tidak mudah ngantuk, yang biasanya dapat terlibat dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang ketujuh adalah mampu mengendalikan dirinya. Seorang frontliner harus bisa mengendalikan diri sehingga apa yang diberikan dirinya kepada orang lain bisa didapatkan. Kemudian yang terdampak ada berjiwa sosial. Yang kesembilan, berkerti, dan yang terakhir yang paling penting adalah berkomitmen tinggi terhadap perusahaan. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ini ada kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang frontliner. Di antaranya nih, yang pertama ada agent kurang ramah atau bahkan tidak ramah, sikapnya tingkah lakunya sikapnya sangat kurang, sehingga ini sangat memberikan dampak yang kurang. Yang kedua, adanya respon yang lambat, tidak cekatan, tidak energik, tidak berlaku. Yang ketiga adanya kurangnya komunikasi, kurangnya agent yang profesional, kemudian agent yang operasional. Kemudian yang keempat ada minimnya kerjasama antar tim yang bisa memahami dari seorang frontliner. Dan yang terakhir ini ada tidak menggunakan tools atau pilihan yang berbeda. Sehingga ketidaksesuaian ini